Cerita diawali oleh Nur, Ayu, dan Mas Ilham akan menuju ke sebuah desa terpencil di dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan melewati hutan, sampailah mereka disambut dengan hangat oleh Pak Prabu, seorang pamong desa yang akan membantu KKN mereka. Ternyata program KKN mereka tidak diizinkan oleh Pak Prabu. Namun karena bujukan dari Ayu, akhirnya Pak Prabu mau menerima mereka dan memberitahu salah satu sumber mata air di desa yang akan dijadikan program KKN. Tapi beberapa tahun belakangan ini kesulitan akses air. Saat Pak Prabu dan Ayu ngobrol, tiba-tiba Nur merasa keanehan. Beralih ke tokoh bernama Widya, teman Ayu dan Nur yang juga akan mengikuti KKN. Di sini ibunya mencemaskan dan kurang setuju karena tempat yang akan digunakan KKN dirasa tidak aman. Pak Kades nggih sampun ngijinin. Karena bujukan dari Widya, akhirnya ibunya memberi izin dan berpesan agar selalu jaga diri. Jogo awakmu, jogo sikap, jogo ucapan. Singkat cerita, sampailah mereka semua di gerbang desa KKN. Ada Bima, Ayu, Widya, Nur, Wahyu, dan Anton. Mereka menuju ke dalam desa menggunakan ojek motor yang sudah disediakan. Saat di perjalanan, Widya mendengarkan suara gamelan Jawa dari balik pepohonan. Dan dilihatkan sosok perempuan penari misterius berdiri melihati Widya. Akhirnya mereka sampai, dan mereka disambut oleh Pak Prabu yang sudah menunggu kedatangan para anggota KKN. Ini sudah pada ngumpul semua? Ayo, mari ke saya. Pak Prabu mengajak mereka mengelilingi desa dan memberitahu tentang kehidupan sehari-hari warga desa. Karena sungainya nggak terlalu dekat dari sini, kalau mau buang hajat ya harus nyangkul tanah dulu. Waduh. Tiba-tiba, Widya menanyakan kepada Pak Prabu kalau dia mendengar suara gamelan, mengira kalau apakah ada desa selain di desa ini. Pak Prabu menjawab tidak ada desa lain selain desa Pak Prabu. Kemudian mereka bertemu Ibu Sundari. Pak Prabu menitipkan kepada beliau untuk menampung para mahasiswi di rumahnya selama KKN dilaksanakan. Malam harinya, mereka membicarakan Widya yang mendengar suara gamelan tadi siang. Kemudian Bu Sundari datang dan menyindir mereka karena omongan dan pakaian Ayu yang kurang sopan. Saat mereka semua tertidur, Widya yang sendirian masih terjaga, tiba-tiba pagi-pagi, Wahyu dan Anton meruput pergi ke kebun. Jancuk, ya yang masih fresh. Mereka semua berkumpul untuk persiapan melaksanakan program. Di sini diceritakan terjadi cinta segitiga. Ayu yang menyukai Bima, namun Bima justru menyukai Widya. Widya, kamu sudah mandi? Kayak aku maksudmu. Disambut oleh Pak Prabu dan mengajak mereka ke sebuah sendang yang akan dijadikan program KKN mereka di desa tersebut. Tinggal pengelompaannya gimana? Saat mereka akan melanjutkan kegiatan, tiba-tiba Nur diteror oleh makhluk genderuwo penghuni hutan. Kemudian mereka diberitahu tempat pemakaman di desa yang anehnya semua batu nisan dibungkus dengan kain hitam. Dan tiba-tiba Ayo mending balik desa maneh. Nur mendadak lemas dan diantar kembali oleh Bima. Kemudian mereka diperlihatkan perkebunan desa dan juga sebuah gapura kecil yang penduduk desa menyebutnya tapak tilas. Gapura yang memisahkan antara desa dengan hutan.
Pak Prabu melarang keras kepada mereka untuk tidak mendekati bahkan masuk ke dalam hutan. Malam harinya, Nur yang sepertinya tersesat hanya bermodalkan obor sebagai penerangan. Dia kembali diteror oleh genderuwo. Nur lari, ketakutan tak tahu arah dan sampai terjatuh. Ternyata itu hanyalah mimpi dan dipanggil oleh Ayu yang mengajaknya untuk ikut gabung membagi tugas bersama teman lainnya. Sekarang bagi proker yang lebih kecil buat berkelompok. Biasanya kalau bertiga yang satu jadi nganggur. Jadi lebih manfaat. Beralih ke Nur dan Widya yang mengajak mandi karena sudah seharian mereka tidak menyentuh air sama sekali. Tapi aku sing adus dhisik yo. Sampailah mereka ke tempat pemandian. Nur mandi duluan dan Widya menunggu di luar. Saat Nur akan memulai mandi, tiba-tiba dia diteror lagi oleh genderuwo yang sama. Nur yang ketakutan mencoba membuka pintu dan berteriak, namun pintu tak bisa dibuka sama sekali. Beralih ke Widya, tiba-tiba dia mendengar suara gamelan Jawa dari dalam kamar mandi. Saat didengar lebih seksama, tiba-tiba Kamu gak jadi mandi tak? Nur hanya terdiam karena kejadian tadi. Kini giliran Widya yang akan mandi. Saat Widya mandi, tiba-tiba ada sosok penari mendekatinya. Nur yang menunggu di luar, dia juga mendengar suara sinden dari dalam kamar mandi. Saat mencoba melihat, tiba-tiba beralih ke Ayu yang melihat Bima tiba-tiba berjalan dari arah hutan yang seharusnya mereka tidak boleh masuk ke area tersebut. Malamnya mereka bertiga akan makan bersama, terkecuali Nur yang merasa keanehan. Dia justru pergi berpamitan mau menemui Pak Prabu. Tak kancani yo. Gak usah. Sampailah Nur ke rumah Pak Prabu, dan di sana juga ada Mbah Buyut, sesepuh di desa tersebut. Nur menceritakan semua yang dialami olehnya. Seketika Mbah Buyut menawarkan segelas kopi pahit panas kepada Nur. Karena sungkan, Nur mencoba meminum kopi, dan kopi yang awalnya pahit, sekarang berubah menjadi manis. Manis ya. Kemudian Mbah Buyut menyembelih seekor ayam hitam, dan memberitahu bahwa sosok yang dilihat Nur adalah salah satu penguasa di tempat tersebut. Selain itu, sosok tersebut marah karena kedatangan Nur yang ternyata dia memiliki sosok penjaga gaib berbentuk seorang nenek tua bernama Mbah Dok. Malam harinya, tiba-tiba Widya melihat Nur berjalan keluar rumah. Di lain sisi, Nur justru melihat Widya sedang membawa seekor ular mendekatinya. Dari penglihatan Widya, Nur tiba-tiba kerasukan menari-nari tidak jelas, dan Widya berusaha menyadarkannya. Beralih ke Bima dan Wahyu yang melihat, ternyata Widyalah yang kerasukan dan menari di depan rumah. Segera teman-teman yang lain ikut menolong Widya, dan Bu Sundari langsung mengajak Widya masuk ke dalam rumah. Paginya, mereka berdua dibawa oleh Pak Prabu menuju rumah Mbah Buyut. Sampainya di sana, mereka disuguhkan 3 gelas kopi. Kopi yang diminum oleh Wahyu dan Ayu terasa sangat pahit. Berikutnya Widya yang akan mencoba minum kopinya. Justru kopi pahit tersebut bisa diminum sampai habis. Kemudian Mbah Buyut juga menjelaskan kalau Widya adalah bocah getih anget, alias rentan diganggu oleh makhluk halus. Namun Mbah Buyut akan tetap membantu jika mereka terkena apa-apa, dan mereka semua kembali ke desa.
Beralih ke Nur dan Anton yang bilang bahwa Bima makin lama makin aneh. Dia bilang kalau setiap malam ada suara perempuan mendesah dari kamar Bima. Dan lebih anehnya, ada sebuah sesajen di kamar Bima. Toh, percaya aku sekarang. Barulah Nur percaya omongan Anton. Tiba-tiba ada seekor ular dari dalam lemari. Sontak mereka terkejut dan hanya bisa diam diri melihat ular tersebut. Malam harinya, mereka semua dikumpulkan oleh Pak Prabu dan dipindahkan ke tempat inap baru agar tidak merepotkan warga lain yang ditumpangi oleh mereka. Gitu, tak pulang dulu. Ya. Suwun, Pak. Kemudian saat Widya menggarap tugas KKN, tiba-tiba dia mendengar suara desahan dari kamar Bima. Setelah didekati, Wait. teror Widya tak sampai di situ. Saat Widya akan mengambil air ke dapur, tiba-tiba dikagetkan oleh Nur yang ternyata sedang di dapur dengan sikap aneh. Berlari ke kamar, seketika Nur datang dan Ayu juga ikut menenangkan Widya yang ketakutan. Tonton, tolong jupukno gawe dia. Cepetan. Saat Widya mencoba tenang, tiba-tiba dia memuntahkan gumpalan rambut dari dalam mulutnya. Kok niku disantet, Wit? Beralih ke Bima yang berjalan memasuki kawasan hutan yang dilarang oleh Pak Prabu. Besoknya, Widya yang masih syok kejadian kemarin ditenangkan oleh Nur agar istirahat terlebih dahulu. Kemudian saat Nur akan pergi, dia melihat Bima dan Ayu saling berdebat. Terlihat Bima sangat marah kepada Ayu karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Di dalam kamar, Widya yang sedang istirahat, dia dikagetkan oleh seorang bapak-bapak yang melihat ada ular besar di dalam rumah. Setelah dicari, ular tersebut menghilang dan membingungkan semua orang yang ada di sana. Temenan, Pak. Niki wae enten ulok dek kono. Kemudian Pak Prabu bilang agar sebaiknya menghentikan KKN dan sontak Ayu tidak setuju dengan pendapat Pak Prabu. Mbak Nur paham kan kenapa saya bicara seperti ini? Beralih ke Wahyu dan Anton yang melihat Ayu marah karena kejadian barusan. Nur juga bingung dan bilang kepada mereka kalau proker KKN masih lama dikerjakan dan mereka semua sudah mendapatkan banyak masalah. Tiba-tiba Bima nongol dari depan dan Nur yang mencoba menyapa justru dicuekin sama Bima. Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Besoknya, Wahyu dan Widya berangkat ke kota untuk berbelanja kebutuhan mereka. Beralih ke Nur yang menanyakan kepada Anton tentang tempat Gapura Tapak Tilas sebagai pembatas antara desa dengan hutan karena Pak Prabu sangat melarang mereka untuk masuk ke dalam sana. Karena penasaran, Nur mencoba melihat sendiri tempat tersebut dan masuk ke dalam hutan. Beralih ke Bima dan Ayu, ternyata mereka sedang melakukan hubungan terlarang di dalam sinden hutan. Kembali ke Nur dan melihat Bima dan Ayu selesai melakukan enak-enak, Nur merasa sangat terpukul oleh kelakuan mereka berdua. Beralih ke Wahyu dan Widya yang diperingatkan oleh tukang cilok agar hati-hati kalau kembali ke hutan dalam kondisi malam hari. Tibalah mereka perjalanan kembali ke desa. Saat di tengah hutan, mereka panik karena motor mogok dan mendengar suara gamelan hajatan. Kita tuh jadi sial. Yowis, tunggu aku. Ada yang hajat ya, Wit? Saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh kakek-kakek yang menawarkan bantuan. Dan salahnya mereka malah ikut bersama kakek-kakek tersebut. Yo, Pak, yo, Pak. Wahyu dan Widya diajak ke dalam sebuah acara hajatan dengan pertunjukan tarian dan banyak hidangan yang disajikan. Saat di tengah pertunjukan,
Tiba-tiba seorang penari yang dilihat oleh Widya di awal cerita muncul di hadapannya dan menari menatap Widya dengan tatapan menyeramkan. Kakek tadi bilang bahwa motornya sudah bisa dipakai, namun agar menikmati hidangan, dia disuruh untuk membungkus untuk dibawa pulang. Karena Widya takut, dia mengajak untuk segera pergi dari tempat tersebut. Datanglah Wahyu dan Widya menyambut mereka semua yang sedang menangis dan bingung karena kejadian tadi siang. Wahyu menceritakan kejadian yang dialami bersama Widya saat perjalanan pulang. Namun teman-teman lainnya bilang bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena di desa yang dipakai KKN lah satu-satunya desa yang ada di wilayah tersebut. Seketika Wahyu menunjukkan makanan yang dia bungkus agar mereka percaya. Malamnya saat Ayu dan Widya tidur, Nur mencoba menggeledah tas mereka dan menemukan sebuah selendang penari di dalam tasnya. Seketika sosok penari datang merasuki tubuh Widya dan bilang kalau Nur jangan coba-coba untuk ikut campur urusannya, karena penari masih menghargai sosok yang menjaga Nur. Saat tengah malam, Nur melakukan sholat malam. Begitupun Bima menangisi perbuatannya selama ini. Akhirnya Bima bercerita kepada Nur kalau semua masalah terjadi berawal dari sebuah mimpi Bima yang melihat Widya dijerat oleh ular dari sosok penari. Sedang terjerat dalam ritual dari jerat ular. Sang penari meminta kepada Bima untuk mengambil kawat turih di dalam hutan dan memberikannya kepada Widya, sehingga Widya akan aman dari gangguan makhluk gaib. Semua yang kuperintahkan. Nur sontak kaget dan tak habis pikir kepada Bima yang menuruti kemauan sang penari. Serta Bima mengatakan kalau godaan dari penari menghantuinya setiap malam. Besoknya saat Bima bersama Nur ke proyek KKN, tiba-tiba semua warga kesurupan dan bicara tidak jelas. Seketika mereka lari dan menemui Pak Prabu untuk memberitahu tentang hal tersebut. Beralih ke Widya yang sendirian di dalam rumah, tiba-tiba dia mendengarkan suara seorang nenek di dalam dapur. Saat didekati olehnya, ternyata Nur sedang duduk membelakangi Widya. Dan tiba-tiba Nur ternyata dirasuki oleh sosok Mbah Dok dan bilang tentang temannya KKN sudah membuat ulah dan akan ada seseorang yang tidak selamat, serta Mbah Dok akan senantiasa menjaga mereka, terutama Nur, dari gangguan gaib. Besoknya Nur menangis karena sudah gagal dan tidak bisa menjaga Widya. Kemudian Nur penasaran, dia menggeledah tas para teman-temannya dan ditemukan sebuah kawat turi dan selendang. Langsung Nur menanyakan kepada Ayu tentang hal tersebut dan akhirnya dia menceritakan yang sesungguhnya, bahwa kawat turi tersebut memang pemberian dari Bima, namun suatu ketika dia ditemui oleh sosok penari alias Badarawuhi. Badarawuhi menyuruh Ayu untuk menaruh kawat turi di tas Widya. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan selendang untuk memikat Bima yang dia cintai. Sekarang aku mau bicara sama kalian. Malam harinya semua berkumpul dan Nur memutuskan untuk mengakhiri KKN. Perdebatan di antara mereka tidak bisa dihindari. Mereka semua bingung tidak tahu harus bagaimana. Saat tengah malam, Widya terbangun dan melihat Bima berjalan masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya, Widya juga mengikuti Bima masuk ke dalam sebuah sanggar tari. Setelah menelusuri sekitar sanggar, dia mendengar suara desahan dari dalam gubuk kecil. Setelah dilihat,
ternyata sontak Widya terkejut dan lemas. Kini dia masuk ke dalam sebuah alam gaib penuh orang yang duduk di hadapannya. Dan juga ada Badara Wuhi yang meminta agar Widya tetap di sini. Di sini ayo dong. Beralih ke Nur yang terbangun dari mimpi dan melihat Ayu tiba-tiba sekarat. Kini roh Ayu sudah menjadi sosok penari yang menari di dalam alam gaib. Nur yang mengetahui kondisi Ayu seperti itu, seketika memanggil teman lainnya untuk membantu. Yuk bangun yuk. Yuk sadar yuk. Beralih ke Widya, kini dikelilingi oleh para warga alam gaib tengah menari ria. Dan bersama dengan Ayu sebagai penari atas perintah Badara Wuhi. Beralih ke Pak Prabu yang terkejut dan menangis melihat kondisi Ayu. Kemudian Nur memberikan sebuah selendang dan kawat turi kepada Pak Prabu. Nur juga menjelaskan semua perbuatan teman-temannya. Seketika Wahyu dan Anton marah karena tidak memberitahu dari awal. Pak Prabu seketika berteriak dan menyuruh mereka dan para warga lainnya untuk mencari Bima dan Ayu. Akhirnya semua warga mencari mereka ke dalam hutan. Beralih ke Mbah Buyut yang datang melihat Ayu dan benda milik Badara Wuhi. Mbah Buyut menjelaskan kalau kawat turi ini hanya bisa dipakai oleh dawuh yang dipilih dan selendang yang digunakan untuk memikat seseorang dikehendakinya. Serta roh Ayu dan Bima kini berada di angkara murka. Seketika Mbah Buyut berubah menjadi seekor anjing dan lari ke dalam hutan. Sampainya di sanggar, suara gonggongan anjing menghentikan tarian, dan Widya pergi dari tempat tersebut dengan meninggalkan temannya Ayu yang tetap menari untuk menghibur para demit desa penari. Beralih di dalam rumah, Bima telah ditemukan namun dalam keadaan sekarat seperti Ayu. Pagi pun tiba, Widya yang datang dan hanya bisa menangis melihat kedua temannya dalam keadaan seperti itu. Widya juga menceritakan bahwa Bima dikelilingi oleh banyak ular dan Ayu yang dipaksa menari oleh Badara Wuhi. Kemudian Widya diajak Mbah Buyut dan mencoba meminum kopi yang kini rasanya telah pahit, menandakan Widya sudah tidak diganggu oleh Badara Wuhi. Mbah Buyut juga menjelaskan bahwa Bima kini telah menjadi sosok pejantan Badara Wuhi dan ular-ular kecil tersebut adalah hasil dari anak Bima bersamanya. Serta Ayu sudah menjadi dawuh penari di dalam hutan. Mereka dihukum karena perbuatannya. Nek sing iku Mbah nggak bisa bantu. Pak Prabu menjelaskan bahwa ternyata makam yang ditutupi oleh kain hitam adalah korban tumbal dari kejadian di masa lalu, dan sanggar yang ada di tapak tilas adalah sanggar milik penghuni desa gaib yang ada di dalam hutan. Pak Prabu dan Nur saling meminta maaf karena kejadian tersebut, dan mereka berempat memutuskan untuk pulang. Saya meninggalkan desa. Beralih ke keluarga Widya dan Bima yang datang dan menangis melihat kondisi mereka begitu mengenaskan. Kini di akhir cerita, dijelaskan bahwa Bima meninggal 4 hari setelah kejadian dan Ayu meninggal setelah 3 bulan kemudian.